Sambas. Kali ini saya berada di SMK Negeri 1 Cimahi. Di sini akan diselenggarakannya upacara untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94. Yuk kita simak liputannya. Dua kali ya. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Dua kali ya. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kita sudah hadir. Petugas mohon disiapkan. Membacakan kan yang biasa aja. Istirahat di depan. Di depan. Hadap, Kirinti. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 2022 segera dimulai.
Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Siap. Raut. Istirahat di tempat. Raut. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Raut. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Para pemimpin upacara, hormat. Raut. Tegak. Raut. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Apa? Pasukan 1, siap. Pasukan 2, siap. Pasukan 3, siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Sediakan. Sediakan. Pimpinan, saya kembali untuk seluruhnya. Siap. Raut. Istirahat di tempat. Raut. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Raut. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Raut. Tegak. Raut. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara Bendera Merah Merah Putih dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang 94 tanggal 28 Oktober tahun 2022 yang dilaksanakan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Berdiri! Jalan! Kapal, bencana di mana bendera merah putih Jumat 28 Oktober tahun 2022 memperingati Hari Sumpah Pemuda. Siap laksanakan. Laksanakan. Buka! Hormati! Right!
Mana bendera merah putih? Hormat! Hah? Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka. Tutup! Formasi! Keluar! Berhenti! Stop! Komandan, bendera merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Hello, kanan, angka, tegak, maju! Jalan!
Mengheningkan cipta oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan atas jasa-jasanya, marilah kita mengheningkan cipta. Heningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila dan diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 dan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928 dilaksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan Nur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hukuman kebijaksanaan dalam kemusyawaratan kewakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Putusan Kongres Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Java, Yong Sumatera, Pemuda Indonesia Sekarukun, Yong Islamiten, Yong Bataksbon, Yong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928 telah dilaksanakan permohonan selesai. Kembali ke tempat. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa.
amanat pembina upacara membacakan naskah pidato Menteri Pemuda dan Olahraga. Untuk latihan, istirahat, tempat, run. Warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sambutan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam pemuda. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini 28 Oktober 2022 kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah upaya kita menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, ditemukan kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras dan kultur, serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan. Sejarah telah menjelaskan bahwa pilihan pemuda waktu itu telah menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan. Peran pemuda dalam mempelopori membangun visi kebangsaan dengan Sumpah Pemuda 1928 yang diikuti dengan rangkaian pergerakan-pergerakannya telah mengantarkan kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran pemuda telah tercatat dengan tinta emas sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Sumpah Pemuda ini selalu memiliki arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada bersamaan dengan cita-cita mewujudkan kejayaan Indonesia. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini adalah Bersatu Bangun Bangsa. Tema ini memberikan pesan mendalam bahwa bersatu padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan. Dengan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia. Tema ini menjadi pengejawantahan nilai agung Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian dan yang akan datang. Inilah yang menjadi tekad kita untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan, mewujudkan cita-cita pada saat ini dan sepanjang masa. Semangat untuk selalu bersungguh-sungguh membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur secara dinamis sesuai konteks lingkungan strategis yang selalu berubah. Pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh yang akan berperan pada masa yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh pemuda di masa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mandat pemuda saat ini adalah menjadikan nilai-nilai persatuan di atas segala-galanya. Memandang keberagaman sebagai anugerah yang berharga untuk dirangkai menjadi kekuatan yang luar biasa menggapai kejayaan Indonesia. Pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting membangun ketangguhan bangsa dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, tetapi juga menjadi tulang punggung untuk kejayaan bangsa sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, pembentukan ketangguhan bangsa melalui pembentukan karakter mulia dan pengembangan kompetensi dalam berbagai ranah keahlian dan dipadukan dengan senantiasa mengasah kreativitas dan inovasi adalah pekerjaan utama yang tidak boleh diabaikan oleh para pemuda Indonesia. Hanya bangsa yang tangguh yang mampu menjadi eksistensi bangsa dan memenangkan persaingan dalam kancah global yang semakin keras. Jika kita melihat kondisi pemuda Indonesia saat ini, maka terdapat optimisme yang penuh harapan, di samping masih terdapat beberapa tantangan yang tidak ringan.
Kita patut bersyukur melihat pemuda Indonesia telah menunjukkan banyak capaian prestasi di berbagai bidang yang membanggakan, baik pada level nasional maupun pada level internasional. Hal ini menjadi modal untuk membangun keunggulan Indonesia di masa yang akan datang. Namun kita juga khawatir bahwa pemuda Indonesia masih menghadapi ancaman pengangguran dan keterpurukan dalam tindakan destruktif yang tidak menguntungkan. Terhadap situasi tersebut, maka upaya pemberdayaan dan pengembangan pemuda menjadi kreatif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri, serta berkarakter mulia perlu dikembangkan agar pemuda dapat menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dan mampu mencapai prestasi tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, bermula dari titik nol Ibu Kota Nusantara, kami mengajak seluruh elemen bangsa menghimpun kekuatan dan semangat untuk bergerak, mendorong pemuda Indonesia untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada demi membangun kejayaan sepanjang masa. Kerja-kerja kolaboratif antar pihak perlu dikembangkan karena upaya pembangunan pemuda tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau parsial. Pembangunan kepemudaan membutuhkan orkestrasi yang sinkron dan harmonis. Saudara-saudara sekalian, akhirnya marilah kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kita bersama membangun bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita bersama untuk mampu membangun persatuan bangsa dan menggapai cita-cita kejayaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Salam Pemuda. Jakarta, 8 Oktober 2022. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali. Menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami pada puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. Ya Allah, ya Aziz, ya Azim, Zat yang Maha Perkasa dan Maha Agung, berikanlah kepada para pemimpin kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membanja, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam mengabdi serta berkarya. Tautkanlah kesabaran kami, kokohkanlah kesungguhan kami, bersihkanlah hati kami agar kami tetap mampu berupaya keluar dari persoalan sulit yang harus kami pecahkan, serta bersikap bijak atas kekurangan. Ya Allah, ya Zat yang Maha Kuasa, jadikanlah pemuda Indonesia pemuda yang mandiri, kreatif, dan inovatif demi kemajuan bangsa dan negara, serta jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin dunia. Ya Allah, ya Hakim, Zat yang Maha Bijaksana, eratkanlah persatuan kami untuk terus bersatu bangun bangsa hingga menghasilkan kekuatan dahsyat membangun kemaslahatan bangsa dan dunia. Limpahkanlah hikmah-Mu agar perbedaan yang ada mampu kami satukan, kami rajut menjadi mozaik kekuatan. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pancarkanlah cahaya-Mu untuk menerangi pikiran dan hati kami sehingga kami mampu berkreasi dan berinovasi untuk kemajuan negeri ini. Jauhkanlah kami dari sifat iri, dengki, dan pengerai yang tidak terpuji. Ya Allah, yang Maha Pengabul doa, bimbinglah para pemuda dan pemudi harapan bangsa. Jadikanlah mereka pemudi yang tangguh dalam berkarya, kuat dalam pendirian, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan. Jadikanlah para pemuda-pemudi kami menjadi pelopor perubahan yang bermartabat, menjunjung tinggi etika dan moral, serta mengedepankan semangat nasionalisme. Karena itulah ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sebagaimana jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, dan bukan jalan orang-orang tersesat yang Engkau hinakan. Hanya kepadamu lah kami memohon, dan hanya kepadamu lah kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Bubarkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.
mempersiapkan lapangan upacara. Pimpinan, saya serahkan kembali pada tiap-tiap pemimpin barisannya masing-masing sesuai rencana. Kerjakan. Kerjakan. Pada pemimpin upacara hormat rap tegak rap. Siap. Gerak. Istirahat di depan. Gerak. Pengumuman. Hadap kiri. Gerak. Maju. Jalan. Baik, kita beri aplaus buat kita semua ya. Alhamdulillah kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 hari ini berjalan lancar. Ya silakan anak-anakku untuk ditegangkan dulu kakinya ya. Terakhir mohon Bapak jadi izin kita foto bersama. Bapak Ibu ada di sini, yang fotonya kita dari atas dari KCD juga bergabung ke lapangan. Silakan Bapak Ibu untuk di depan. Ya, video, siap. Video. Satu, kata ke. SMK. Bisa. Cabang. SMK 1. SMK. Bisa. Jabar. SMK 1. Luar biasa. SMK 1. Untuk tingkat 10 tidak diragu karena ada penilaian. Baik, untuk penilaiannya adalah pertama dari yang ahwat dulu. Untuk yang ahwat atau yang putri, untuk yang menggunakan kebaya Sunda yang benar adalah seperti ini ya, tidak berbentuk kutu baru dan belah tengah. Lalu menggunakan sampingnya benar. Yang untuk perempuan memakai samping, beresnya harus ke sebelah kanan. Beda lagi untuk yang laki-laki memakai kain samping atau kain batik, beresnya ke sebelah kiri. Seperti itu ya. Mangga nyunkeun dokumentasinan. Turun